Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Selamat datang di channel aku Alhamdulillah Cinta. Oke, kali ini aku akan membahas yang namanya ini. Kalian tahu ini apa? Coba kalian lihat ini. Kuda terbang ya. Nah, siapa di antara kalian yang masih bertanya-tanya apakah kuda terbang itu benar-benar ada atau cuman hayalan atau cuman dongeng dan lain-lain sebagainya? Oke, aku jelasin ya. Aku jelasin atau apapun itu bukan berdasarkan hanya sebatas tahu atau apa ya teman-teman. Jadi emang benar-benar pas kebetulan emang ada di dalam hadis, ada di dalam kajian. Jadi ini namanya menguji keimanan kalian ya. Keimanan kalian, karena artinya iman itu adalah percaya. Kok bisa, Kak? Iya. Ya di situ tentang naga, apakah naga itu ada? Ada ya. Terus tentang buruk ya, ada. Di situ dijelaskan gambarannya seperti apa itu ada di hadis Sahih Bukhari. Jadi kalian yang udah hatam hadis Sahih Bukhari, insya Allah bakal nemui ceritanya tentang ini, tentang kuda terbang. Jadi kuda terbang itu beneran ada real ya. Terus Kak, kalau di zaman sekarang ini ada di mana? Nah, itu Allahu a'lam ya, karena kita zamannya udah beda. Jadi udah gak seaman dulu. Kalau zaman dulu kan bebas dari mesin, dari bau-bau polusi dan lain sebagainya. Nah, kalau sekarang mereka masih ada, cuman terbatas ya. Apa ya, untuk tempatnya di mana-dimananya itu emang dirahasiakan gitu ya. Jadi kalau kalian bertanya apakah kuda terbang itu ada, tentunya ada. Di mana Kak? Di dalam periwayatan hadis Sahih Bukhari ya guys. Jadi Nabi Sulaiman ya, Nabi Sulaiman alaihi salam, beliau pernah memelihara banyak sekali kuda-kuda yang bagus-bagus ya. Dan diantaranya adalah kuda-kuda terbang yang Masya Allah luar biasa gitu. Saking senangnya merawat kuda-kudanya ya, maksudnya kuda-kuda terbang tersebut ya, sampai akhirnya beliau terlalaikan, lupa menunaikan sholat asar gitu. Dan akhirnya beliau bertaubat ya, menggantinya dan bertaubat ya. Nah, ketika Nabi Sulaiman alaihissalam itu bertaubat ya guys, enggak segan-segan, walaupun beliau senang ya, walaupun tapi mengalahkan kecintaan atau kesenangannya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang patut dicontoh ya, Masya Allah tabarakallah. Apa yang dilakukan beliau? Nabi Sulaiman alaihissalam enggak segan-segan semua kuda-kuda kesayangannya, termasuk kuda-kuda terbangnya, beliau sembelih semuanya, tak tersisa. Beliau sembelih ya, diperuntukkan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Itu menunjukkan cintanya sama Allah. Jadi jangan dilewatkan sama, kalau kalian nih zaman sekarang lupa nggak sholat asar atau nggak sholat duhur atau isya gara-gara tunggu dulu mau nonton sinetron dulu gitu, tunggu dulu mau nonton film kesukaanku misalnya seperti itu. Nah, beliau sebagai kafarohnya melakukan seperti itu, taubatan nasuha, benar-benar bertaubat, dan pada akhirnya Allah menerima taubatnya dan mengganti. Nah, kan kuda-kuda tersebut termasuk kuda terbang itu kan sebagai kendaraannya Nabi Sulaiman ya guys. Jadi akhirnya Allah mengganti, Nabi Sulaiman diberi kendaraan angin ya. Ya, jadi Nabi Sulaiman dengan kuasanya Allah ditundukkanlah angin. Jadi angin kemana-mana Nabi Sulaiman cukup sih. Kalau di Son Goku ya, kalian kalau lihatan Gokong itu awan kinton gitu kan, Son Goku yang kartun itu loh, awan kinton gitu, awan kinton. Ini Nabi Sulaiman angin, cus gitu. Nabi Sulaiman kendaraannya adalah angin. Setelah menyembelih kuda terbangnya ya, ini beneran nyata ada ya. Akhirnya
Allah menggantinya dengan kendaraan angin seperti itu. Jadi itu sesuai yang ya semua orang-orang mestinya yang sudah hatam hadis Sahih Bukhari ini insya Allah tahu ceritanya tentang kisahnya Nabi Sulaiman dengan kuda terbangnya seperti itu ya guys. Jadi intinya ada ya, itu bukan mitos lagi, bukan hayalan atau bukan dibuat-buat, tapi memang benar adanya. Masya Allah tabarakallah ya. Tapi sayangnya sebenarnya saya pengen menjabarkan ke kalian gitu ya. Saya minta maaf sebenarnya sebelumnya ya. Kenapa? Karena dari berapa jilid ya di saya itu 4 jilid apa 3 jilid itu Sahih Bukhari yang nggak lupa, itu di saya tinggal satu guys. Jadi sisanya saya nggak ngerti itu kemana gitu ya, karena kan saya melakukan perpindahan beberapa kali. Serius jujur ini bener-bener gak ada. Jadi yang saya temuin ini cuma 1 jilid aja. Tapi nggak apa-apa, nanti di episode berikutnya kalian boleh tanya-tanya, mungkin mau tentang kisah apa lagi yang masuk ke dalam hadis, atau tentang gambarannya surga kayak apa atau apa, itu ada namanya dirangkum dalam judul Sifati Jannah wan Nar. Jadi gambarannya surga dan gambarannya neraka. Jadi seperti itu pun saya ntar masih mau cari dulu ya guys, karena udah lama tapi saya ingin berbagi kepada kalian gitu. Jadi biar kalian nih yang belum pernah mencicipi tolabul ilmi, biar bisa belajar juga boleh ya, tetap mangkul ya. Tapi kalau bisa ya tetap offline, itu lebih afdol lah istilahnya, langsung bertemu langsung sama gurunya, istilahnya itu ilmu mangkul dari guru ke guru. Jadi biar nggak saling istilahnya itu lurus sepemahaman, karena agama ini bukan soal logika ya, bukan soal penalaran. Ini tidak boleh dicampur adukan sama logika atau pikiran kalian, makanya harus diluruskan ya. Kalau misalnya dicampur adukan sekalipun itu benar, itu ada hukumnya juga, ada hadisnya juga, nanti tetap duduk di dalam api neraka, nauzubillah min dzalik. Jadi tetap harus mangkul gitu ya, harus ini sama gurunya, benar-benar bersambung. Gurunya siapa? Guru dari guru sampai akhirnya dari guru ke guru ini nyampe sanadnya pada Nabi Muhammad SAW. Jadi seperti itu, sambung menyambung, jadi nggak putus gitu loh. Itu yang dinampakkan ilmu mangkul. Oke guys, semoga itu bermanfaat ya. Ingat, kuda terbang itu benar-benar ada. Bye, jangan lupa like dan subscribe-nya. Oke?